mobil luar yang belanja di Bojonegoro Ampel. Ya, banyak dirugikan masyarakat. Kenapa sampai seperti ini? Karena pemerintah. Kalau ada yang ingin menyampaikan harapannya silakan. Ada lagi Bu, Bapak? Ada yang ingin menyampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Banten Andra Soni dapat penghargaan kategori Gubernur Peduli Infrastruktur Desa dari programnya yang namanya Bang Andra Ali. Guys, ini Gubernur Banten ini perlu dinepalkan ya, direshuffle itu ya. Dia tidak mengerti ya bahwa ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tetap di depan para guru. Pak Gubernur, jangan salahkan kami jika kami memaksa. Masalah ke dewan. Engkau helang ke ambil tuntas. Engkau dengan kenal ngomong. Atau gerak. Dengan ke makanan. Ulah motong dia. Cacing. Atau sabodok. Yang kawan-kawan, hari ini perlu kita ketahui sih Bapak, contohnya ingin ke rumah sakit, Bang Robi, saudara sakit. Viral di media sosial, pria diduga salah satu tim sukses calon bupati, wakil bupati Pandeglang, dan gubernur wakil gubernur Banten bagi-bagi duit di. Saya Andra Soni, Gubernur Banten. Lihatlah kinerja saya selama 1 tahun. Yuk, buat ke itu Banten. Kirim ke info Serang. Aduh, warga Tangerang rame-rame, yaitu warga Tangerang yang ada di Paku Haji itu rame-rame berdemo. Bang. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Nah, kemarin di Banten sedang digegerkan yaitu Gubernur Banten Andra Soni guys ya, digeruduk dan didemo oleh mahasiswa dan warganya guys. Kenapa? Karena selama ini apa yang dijanjikan oleh Andra Soni tidak terbukti di lapangan guys ya. Dulu katanya sebelum menjadi gubernur, kalau dia jadi dia akan membangun jalan-jalan rusak, infrastruktur yang rusak. Ternyata hal itu sampai sekarang belum dilaksanakan guys. Jalan-jalan yang di Pandeglang masih banyak yang rusak, masih banyak di wilayah Banten yang sampai hari ini jalannya begitu miris guys. Kemarin saya unggah video yang dulu itu sangat menyayat hati guys ya, sebelum seperti era sebelum kemerdekaan guys ya, seperti masa penjajahan guys. Nah, kali ini masyarakat kayaknya sudah mulai geram, sudah mulai marah dengan tingkah laku gubernurnya ini guys. Nah, seperti apa guys? Mari kita saksikan guys, let's go guys. Kalau ada yang ingin menyampaikan harapannya silakan. Ada lagi Bu, Bapak? Ada yang ingin menyampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, kalau seandainya saya berbicara. Jadi permintaannya gini Pak, seandainya Bapak dilantik dan yakin Bapak dilantik, yakin Bapak menang. Seandainya Bapak menang, tadi itu Pak, perjalanan Bapak dari Keramat sampai Kampung Gembrong itu sepanjang 2 kilo. Sudah 25 tahun tidak dibangun. Tolong kalau sudah Bapak dilantik, tolong segera bangun jalan kami sepanjang 2 km. Nah, ini guys, ini janjinya kepada warga guys. Seperti apa guys? Terkait dengan jalan ini, menurut saya ini saatnya harusnya sudah dibeton. Karena saya lihat tadi banyak mobil-mobil berat. Jadi kalau masih aspal, dia akan cepat rusak. Sehingga ini harus dibeton. Dan saat saya menjadi gubernur, ini janji saya. Ya, ini janji saya, ini akan saya bangun. Kemudian poros kampung itu penting. Ternyata sampai sekarang belum dilaksanakan guys. Jalannya sampai hari ini masih rusak guys. Gubernur Banten Andra Soni dapat penghargaan
kategori Gubernur Peduli Infrastruktur Desa dari programnya yang namanya Bang Andra alias Bangun Jalan Desa Sejahtera. Orang-orang Banten pada marah, kok bisa sih, kok ini gini. Kalem aja, itu kan penghargaan dari Indoposko, bukan penghargaan dari masyarakat Banten. Udah slow aja, penghargaan kayak gitu mah gampang, tinggal bikin acara, bikin penghargaan, kasih penghargaan sendiri bisa. Udah pada kalem aja, kagak usah pada ini gini pada kaget banget lu kayak baru tinggal di Banten, kayak baru lahir. Udah kalem aja, udah santai, slow. Kita lihat sendiri kok jalanan sebagus apa di desa-desa di Banten. Jadi seperti hoax aja guys ya, gimana guys ya, pembohongan lah gitu guys. Nah ini demo mahasiswa dan warga juga nih guys. Mobil luar yang belajar di Bojonegoro Ampel, ya banyak dirugikan masyarakat. Kenapa sampai seperti ini? Karena pemerintah tidak cerdas bagaimana zona industri dan tidak pernah berpikir bagaimana infrastruktur yang harus dibangun sesuai dengan industri. Ini harus punya pemimpin yang cerdas di Banten. Ya, saya harap Andra Soni, Gubernur Banten harus hadir di sini. Tidak boleh diulangi. Saya tutup lomba kesepakatan hari ini. Bagaimana untuk membangun akses jalan industri Bojonegoro Ampel. Ya. Santas di depan para guru. Pak Gubernur, jangan salahkan kami jika kami janji kita dari Januari sampai Juli hari ini belum dibayarkan. Tahun-tahun sebelumnya ketika masa Pak Wahidin Halim dari tahun 2017 itu selalu dibayarkan. Dan dari Januari sampai Juli itu tidak sepeser pun kami terima, sementara kewajiban-kewajibannya itu sudah. Oh, kalau yang ini demo para guru guys ya, terkait itu guys, dana guru ini guys. Melaksanakan. Perlu kami sampaikan bahwa tugas abang itu adalah tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sekolah kepada guru di luar jam belajar. Jadi hak warga, hak guru sama gubernur Banten ini tidak dipenuhi guys ya, makanya warganya ngamuk, para guru ngamuk, dan para mahasiswa pun juga ngamuk juga guys. Nah ini warga dan juga mahasiswa ini negosiasi dengan aparat pemerintahan, dengan DPRD guys ya. Jadi di situ tanggapan daripada DPRD ini melihatkan arogansi gitu guys ya. Coba kita lihat guys. Kemaslahatan untuk masyarakat Banten, dan kita mendukung program ini, tapi jangan sampai teknis di lapangannya ini juga menyengsarakan rakyat. Maka dari itu Pak, kita meminta agar program ini juga dievaluasi. Sekian, terima kasih, salam calon pejabat jujur merdeka. Jadi itu guys ya, tanggapan daripada salah satu warga Banten yang mengomentari pertemuan antara warga, masyarakat dan juga mahasiswa beserta DPRD guys. Di situ sikap daripada DPRD sangat arogansi sekali guys. Kawan-kawan, hari ini perlu kita ketahui sih Bapak, contohnya ingin ke rumah sakit Bang Robi, saudara sakit, malah dia yang sakit Pak. Karena kenapa? Keserempet mobil truk pada siang hari. Nah ini kan perlu kita kritisi semua kawan-kawan, ya kan? Daripada ini kawan-kawan kita yang dari kami kurang akan memberikan memberikan evaluasi Bapak per hari ini Pak. Karena saya mungkin media pun harus menekankan bahwa turunlah kita ke sini, kita murni tanpa ditumpangi oleh pihak OKP ataupun pihak manapun itu. Karena atas rasa kegelisahan mahasiswa per hari ini. Mungkin cukup sekian guys. Maka saya hari ini sebenarnya merasa bahagia.
Nah ini kali-kali omong-omong juga nih guys, coba dilihat dulu guys ya dari Gubernur Banten ini guys. Refleksi 1 tahun saya dirayakan, disampaikan oleh rakyat saya, mahasiswa saya. Itu yang saya rasakan. Langsung tanggapi soal yang namanya audiensi. Mohon maaf teman-teman, saya memang menghindari sekali untuk bisa beraudiensi dengan teman-teman secara resmi. Karena apa? Kalau itu terjadi, teman-teman akan jadi elit. Saya lebih nyaman kita berdiskusi seperti ini. Karena ini adalah realita. Teman-teman tidak akan menjadi elit nantinya, akan terus menjadi mahasiswa yang peduli. Apa yang saya kerjakan hari ini adalah apa yang diharapkan oleh masyarakat yang disampaikan oleh mahasiswa. Jalan rusak, sekolah susah, nyogok-menyogok, masuk ke perusahaan harus bayar dan segala macam. Hari ini alhamdulillah saya ditemenin sama Kapolda. Pak Kapolda, tanpa harus kita diskusi lagi, hal-hal yang disampaikan mahasiswa terkait dengan penegakan hukum harus kita tindak lanjuti. Itu pertama. Kedua, jalan rusak, Lebak, Pandeglang, 2 daerah yang fiskalnya paling rendah. Provinsi mencoba untuk ikut serta membangun jalan-jalan desa yang kemudian sebenarnya ini bukan tanggung jawab provinsi, tapi ini tanggung jawab bupati, tapi yang menikmatinya adalah masyarakat Banten juga. Maka energi yang saya dapatkan dari teman-teman sampaikan ini, saya terima kasih. Terus dijaga nilai-nilai yang teman-teman pelihara selama ini, bahwa mahasiswa adalah basis perubahan. Teman-teman sampaikan tadi, kalau saya baperan, sakit rasanya, gubernur ditunjuk-tunjuk dan sebagainya. Tapi saya sadar bahwa teman-teman di sini justru paling banyak yang memilih saya. Maka saya pastikan saya akan bekerja semaksimal mungkin. Doakan saya sehat, dan yang paling pasti doakan saya tidak korupsi. Itu yang pasti. Nah tugas warga Banten adalah selalu menyoroti dan selalu memantau guys ya. Ditunggu aja guys apa yang dikatakan Gubernur Banten ini guys, jangan-jangan omong-omong lagi juga nih guys. Saya Andra Sony, Gubernur Banten. Alhamdulillah saja santap siang di restoran Tapang 2. Makanannya enak, ikannya segar, pemandangannya juga bagus. Berkunjung ke Ketapang 2. Sebelumnya saya akan membacakan janji fakta integritas yang sempat ditandatangani di atas materai oleh Wakil Bupati Kabupaten Lebak, Kepala BPBD Lebak, Kepala Dinas Perkim, Sda 2, juga Kepala PUPR Kabupaten Lebak. Demi Allah, saya akan melaksanakan poin-poin di bawah ini. Segera bangunkan yang layak untuk warga masyarakat Kecamatan Lebak yang terdampak bencana dalam tahun 2020. 2. Bersedia membentuk Satgas Percepatan Penanganan Pembangunan Hunian Tetap Lebak Gedong. Agresif ke pemerintahan provinsi juga pemerintahan pusat agar terrealisasi untuk membangun dan merealisasikan hunian yang layak pada tahun 2025. Tidak ada kata ditunda kembali. Bangunan harus dilaksanakan tahun 2025. 2025 harus sudah terlaksana tantangan 5,4 hektar. Juga pengerasan jalan untuk mobilisasi alat berat. Dalam hal ini, Wakil Lebak harus mempertanggungjawabkan atas ucapannya yang telah memberikan kepastian kepada warga Huntara tanggal September tahun 2025 untuk membentuk Satgas Percepatan Pembangunan Huntap dan menjadi ketua tim Satgas Percepatan Pembangunan. Mungkin itu kami dapatkan ketika kami aksi demonstrasi pada tanggal 3 Desember di Pendopo, Kabupaten Lebak, yang mana kami mengecam keras. Di tanggal 13 Desember alat berat sudah diturunkan sebanyak 2 buah, yang mana 2 alat berat tersebut sudah beroperasi selama 1 minggu lamanya di hunian tetap Kecamatan Lebak Gedong. Apa yang terjadi setelah 10 hari lamanya kami mengecam keras karena alat berat tersebut ditarik kembali atas dasar yang katanya untuk bencana Sumatera Barat, Sumatera Utara juga Aceh, tanpa mengurangi rasa empati kami terhadap korban bencana di Pulau Sumatera dan di Pulau Aceh. Untuk itu pemerintah harus membuka mata, rasanya ada skala prioritas yang harus dibangun. Kami mengecam keras kepada pemerintahan Kabupaten Lebak, yang mana di fakta integritas ditandatangani tahun 2025 harus selesai pengerasan jalan, juga pemerataan lahan untuk warga Kecamatan Lebak Gedong. Maka daripada itu kami menuntut kepada pemerintahan Kabupaten Lebak, kepada pemerintahan Provinsi Banten, juga kepada pemerintahan pusat untuk segera merealisasikan yang tetap di Kecamatan Lebak Gedong. Hidup masyarakat Huntara. Nah ini suara Banten guys ya, yang janjinya selalu diciderai guys. Nah itu membuat mereka marah hari ini guys. Viral di media sosial, pria diduga salah satu tim sukses calon bupati, wakil bupati Pandeglang, dan gubernur wakil gubernur Banten bagi-bagi duit di atas mobil ke sejumlah warga.
Dalam video tersebut pria berkaos putih menabur. Nah, ini video lama guys ya, sekarang diunggah lagi guys. Ternyata baru ketahuan bahwasanya ini sebelum pemilihan guys ya. Jadi yang nyebarin ini termasuk calon terpilih guys ya. Kemungkinan bupati dan wakil bupati beserta tadi di-share katanya juga wakil gubernur juga guys. Kan uang di atas sunroof kendaraan dengan branding Dewi Ling dan Andra Dimyati. Pria yang diduga tim sukses tersebut beberapa kali mengeluarkan gepokan uang yang diperkirakan pecahan Rp100.000. Sontak saja hujan duit itu menjadi rebutan warga yang sudah berkumpul. Nah itu kayak itu sebelum pemilihan kemarin guys ya. Jadi di mobilnya itu ada botolnya Pak Andra Soni juga guys ya, dan wakil gubernurnya juga guys, yang sebelum pemilihan bagi-bagi uang kepada rakyatnya guys. Nah kemungkinan hari ini beliau sedang mencari dana pemulihannya guys ya, mungkin seperti itu guys. Saya Andra Soni, Gubernur Banten. Lihatlah kinerja saya selama 1 tahun. Yuk buat ke itu Banten. Kirim ke info Serang. Ini masih kota Serang kan? Serang. Bupati Lebak memiliki komitmen yang sama, karena kalau kita lihat di Pandeglang dan di Lebak yang paling dibutuhkan masyarakat, mereka sering teriak adalah jalan poros desa. Bagus kan? Saya Andra Soni, Gubernur Banten. Jadi seperti itu guys ya, 1 tahun menjabat, yang katanya begitu menjabat langsung bertindak, ternyata belum tersentuh sama sekali guys. Aduh, warga Tangerang rame-rame, yaitu warga Tangerang yang ada di Paku Haji itu rame-rame berdemo bahwa jalan mereka itu rusak parah sudah lama ya, dan tidak ada perbaikan daripada pemerintah setempat. Yang anehnya mereka itu mengadu ke Gubernur Jawa Barat. Emang Gubernur Banten kemana Pak Andra Soni? Ya, jadi kebanyakan daripada warga itu kemungkinan sudah nggak percaya lagi kepada gubernurnya guys ya, sehingga mereka ini mengadunya kepada KDM guys, kepada Kang Deddy Mulyadi guys. Kenapa jalan di Tangerang itu banyak yang rusak ya? Emang anggarannya kemana? Apa nggak ada? Kita kan bayar pajak. Kenapa itu jalan berlobang-lobang gede sampai mau menanam pohon pisang? Malu atuh. Dan warganya lebih memilih mengadu ke Pak Gubernur KDM. Kenapa Pak Andra Soni? Kenapa mereka mengadu ke sono? Karena mereka mungkin berpikir kalau mereka mengadu ke sono ada tanggapan. Kenapa sih? Malu atuh. Itu guys ya, tanggapan dari warga beserta netizen guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas, jernih, jujur, dan pemberani guys. Ini Gubernur Banten ini perlu dinepalkan ya guys, direshuffle itu ya. Dia tidak mengerti ya bahwa ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015. Apa itu? Tentang terbitnya kawasan tanpa rokok, di dalamnya itu termasuk adalah sekolah ya.
dan pasal 437 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan itu dendanya 50 juta. Jadi kalau Bu Kepala SMA 1 ya di Banten itu ya, khususnya SMA N1 Cimarga, justru oleh gubernurnya dijatuhi sanksi dinonaktifkan, menurut saya ada pertanyaan, itu 360 siswa itu siswa apa? Jangan-jangan dia masuknya titipan gubernur itu, jangan-jangan 360. Kamu tidak logis bro ya, kalau kamu dewasa dan kemudian kamu datang di kantor saya ngelamar sambil bawa rokok pahit, kamu sudah saya tolak jauh-jauh. Jadi merokok di halaman sekolah itu termasuk KTR, kawasan terlarang untuk merokok, dendanya 50 juta ya, itu diatur di Permendikbud. Jadi jangan ngaco. Lalu kalau kemudian dilaporkan, ibunya melaporkan ya, itu masuknya delik tipiring. Andai kata ditempeleng itu tipiring, tidak pidana ringan, nggak bisa ditahan. Dan saya yakin polisi juga nggak bodoh. Saya yakin akan ada namanya restoratif justice. Jadi bu guru, kepala sekolah itu dipertemukan ya, Pak Gubernur, Anda itu terpilih, bayar berapa sih? Inilah risiko demokrasi di Indonesia yang di eranya Pak Jokowi berubah menjadi duitokrasi. Jadi semata-mata karena duit orang bisa jadi ini, jadi itu, termasuk jadi gubernur, jadi wali kota, bupati karena ngasih parsel, ya ngasih bansos, benar-benar tidak bisa dimengerti. Jadi Bu, kita dukung. Kalau perlu akan saya gugat Gubernur Banten ya. Jadi kawasan larangan merokok itu ada, dendanya 50 juta ya. Permendikbud juga mengatur, dan sekolah termasuk bagian dari kawasan larangan merokok. Karena itu tetaplah menjadi orang yang cerdas, jernih, dukung Ibu Dini, Kepala SMA 1 Cimaraga. Salam akal waras, merdeka. Kekuatan netizen membara ya. Setelah dihujat sama netizen, Gubernur Banten Andra Soni aktifkan kembali guru SMA 1 Cimarga yang hukum muridnya mogok. Netizen kuat sekali kita. Kekuatan netizen. Jadi itu guys ya, dari sisi lain banyak sekali kekurangan daripada gubernur ini guys. Di sana sini semua pada demo protes akan kebijaksanaan gubernur Banten ini guys. Jadi hal ini menjadikan PR bagi gubernurnya sendiri guys ya. Menurut kamu gimana guys? Karena banyak sekali PR tidak dikerjain oleh gubernur ini guys. Selama 1 tahun ngapain aja guys? Nah, tulis komentar kamu di kolom komentar guys ya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang guys. See you next time guys.